para nabi, para aulia, itu tidak ada yang tidak melanggengkan zikir. Nah, kalau sampai tidak istiqomah, bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga mengatakan, kewaliannya pun akan copot. Seorang wali yang tidak berzikir, mustahil dia seorang wali. Seorang wali itu adalah hamba-hamba yang senantiasa melanggengkan zikir dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua aktivitas besar di dalam thariqah itu setelah seseorang dibaiat thariqah itu adalah riyadhah dan mujahadah. Itulah dua aktivitas besar yang dilakoni para ahli sufi atau para pengamal thariqah sejak mereka dibaiat sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, riyadhah. Nah, setelah orang baiat thariqah, mereka biasanya langsung disuruh sang mursyid untuk berriyadhah. Riyadhah ini adalah lebih khususnya mengamalkan zikir secara istiqomah. Itu tergantung thariqahnya. Kalau dalam Satoriyah, dalam hal ini saya mengambil contoh dari thariqah Satoriyah saja, itu biasanya zikir yang diberikan itu, zikir utamanya adalah nafi isbat. La ilaha illallah. Nah, zikir nafi isbat ini diriadohi sebanyak 70.000 kali. Itu untuk di awal-awal. Nah, setelah tembus 70.000 kali, maka diamalkan seperti biasa, diistiqomahkan sekemampuannya. Apakah setiap malam, apakah setiap usai sholat 5 waktu ya, atau diatur, yang penting bisa diistiqomahkan dengan hitungan tertentu, atau memang ada hitungan yang diberikan oleh mursyid. Jadi memang sebaiknya harus mengambil thariqah ini dari mursyid ya. Jadi bagi yang memang belum memiliki pemahaman mendalam, mendetil tentang thariqah ya, lebih baik mengambil baiat langsung dengan mursyid. Itu jalan tercepat untuk belajar tazkiyatun nafs ya, membersihkan hati melalui jalan atau yang disebut dengan thariqah ini. Nah, jadi aktivitas utama sebelum mujahadah itu adalah riyadhah ya. Riyadhah ini kita sempitkan saja maknanya adalah dengan memperbanyak zikir gitu. Itu rukun suluk pertama, memperbanyak zikrullah. Pertanyaannya, kenapa zikrullah? Itu rukun inti di dalam sebuah thariqah. Para sufi, para auliaillah rata-rata melazimkan atau mengistiqomahkan yang namanya zikrullah ini. Baik itu nafi isbat, la ilaha illallah, atau ismu zat, Allah, 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 dan berbagai macam bentuk zikir. Tapi yang saya perhatikan, dua ini yang paling lazim diamalkan rata-rata di thariqah. Kalau zikir nafi isbat ini, kaum sufi biasanya menyandarkan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Jadi thariqah yang menggunakan zikir utamanya adalah la ilaha illallah, biasanya mereka menyandarkan thariqahnya kepada Sayyidina Ali. Kemudian kalau thariqah umpamanya seperti Naqsabandi, walaupun di Naqsabandi juga ada zikir nafi isbat ya, la ilaha illallah itu ada, tetapi mereka lebih menyandarkan kepada thariqahnya Sayyidina Abu Bakar yang lebih banyak zikir khafi atau zikir di dalam hati dengan ismu zat atau Allah, Allah, Allah. Nah, pertanyaannya kembali, kenapa zikrullah ini menjadi salah satu rukun dari thariqah itu, dari suluk ya, lebih tepatnya seperti itu. Saya setuju dengan ini. Ini lebih mudah lagi memahaminya kalau kita melihat pendapat dari Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang wali kutub di zamannya. Dia membahas panjang lebar tentang zikrullah ini, keutamaan zikir ini ya. Nah, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seseorang yang meniti jalan menuju Allah, dia memang tidak boleh melupakan yang namanya zikir atau zikrullah itu. Tidak boleh dia lalai mengingat Allah. Nah, ini sangat penting. Para ulama menyatakan, siapa yang lupa Allah berarti telah menjadi kufur. Kemudian siapa yang mudah melupakan Allah dan hal itu tidak menyebabkannya merasa sakit, maka ia berarti pendusta kalau mengaku benar-benar meniti jalan Allah. Nah, jadi ia sama sekali tidak menyusuri jalan tarikat ketika dia abai terhadap zikrullah ini. Nah, zikir ini juga menyebabkan seseorang selalu terjaga dan dilindungi oleh Allah. Para ulama menyatakan orang-orang arif itu senantiasa zikrullah, senantiasa berzikir mereka itu. Saya pernah mendengar Habib Umar bin Hafiz itu pernah bercerita di dalam ceramah beliau. Sayyidina Abu Bakar itu, kalau dia berbicara dengan lawan bicaranya, waktu lawan bicaranya berbicara, Sayyidina Umar itu mengisi waktunya untuk sambil berzikir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maksud saya, Sayyidina Abu Bakar ini menunggu lawan bicaranya selesai bicara, dia mengisinya dengan berzikir. Itu Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang-orang arif ini senantiasa berzikir setiap tarikan nafas bahkan. Nah, bila melupakan Allah, bila tidak berzikir, walau hanya 1 detik, Allah menyerahkan nasib mereka kepada setan, sehingga setan menjadi temannya. Nah, ini untuk tingkatan orang-orang arif. Adapun orang-orang yang belum mencapai tingkatan tersebut, Allah tidak sampai berbuat demikian. Semua menurut tingkatan dan makom ya, atau derajat masing-masing. Di dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Aku menurut hati hambaku. Aku senantiasa bersamanya selama ia berzikir kepadaku. Bila ia menyebutku dalam hatinya, aku mengingatnya dalam zatku. Bila ia menyebutku dalam masyarakatnya, maka aku menyebut namanya dalam masyarakat yang lebih baik daripada masyarakatnya." Sementara Rasul sendiri memerintahkan para sahabat untuk memperbanyak zikir ya. Bahkan dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban dikatakan, ujar Rasulullah, perbanyaklah zikir sampai-sampai manusia menganggapmu gila. Nah, ini Rasulullah menganjurkan, memerintahkan bahkan untuk agar kita umatnya itu memperbanyak zikir atau senantiasa ingat Allah. Jadi zikir ini adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat agung derajatnya. Dalam riwayat Muslim, Nasai dan Al-Bazzar dikatakan, Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, ujar Rasulullah, maukah aku beritahukan tentang suatu amalan yang paling baik, paling suci di sisi Tuhan, yang mampu meningkatkan derajat yang lebih baik daripada memberi sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada berjihad atau bertempur dengan musuh. Jadi Rasulullah pernah memberitahu kepada sahabatnya tentang suatu amalan yang paling baik, paling suci di sisi Tuhan, yang dengan amalan itu mampu meningkatkan derajat seseorang, yang amalan itu lebih baik daripada sedekah emas dan perak, bahkan lebih baik daripada berjihad melawan orang kafir. Baiklah ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Amalan itu adalah zikrullah atau ingat Allah. Jadi Rasulullah juga mengatakan tidak pernah ahli surga itu menyesal kecuali tentang suatu waktu di mana saat itu mereka lewatkan begitu saja dengan tanpa berzikir kepada Allah. Bayangkan saking agungnya zikrullah ini, orang yang sudah masuk surga pun masih merasa menyesal ketika saat di dunia mereka tidak memperbanyak zikir. Padahal mereka sudah dimasukkan Allah ke dalam surga. Tapi ketika melihat derajat ahli-ahli zikir ini, mereka masih menyesal juga. Karena tinggi sekali derajat orang-orang yang ahli zikrullah ini. Nah, zikir juga merupakan pembeda antara iman dan kufur, hakikat hidup dan kematian. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah juga menyatakan, siapa yang tidak ingat Allah atau yang tidak berzikir kepada Allah, berarti terlepas imannya. Nah, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak itu, ujar Rasulullah, seperti orang hidup dengan orang mati. Nah, tentu berbeda antara orang yang hidup dan orang yang mati. Maknanya, orang yang hidup itu adalah orang yang senantiasa zikir pada Allah. Nah, kalau orang mati itu, orang yang senantiasa lalai hatinya dari ingat Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, hai anak Adam, bila kau mengingat aku, berarti bersyukur kepadaku. Melupakanku berarti mengkufuri aku. Jadi yang dimaksud lupa di sini adalah sengaja tidak memedulikan Allah dan berbuat syirik. Jadi hatinya terhijab. Itu yang dimaksud dengan lalai. Melihat gerak-geri alam ini terhijab hatinya. Lupa hatinya bahwa gerak-geri alam ini adalah af'al Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan lupa. Atau membiarkan dirinya hanyut dalam perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat dicela dalam agama. Diriwayatkan dari Imam Turmuzi, Rasulullah juga pernah berkata, ujar Rasulullah, bila kalian melewati taman surga, maka merumputlah di taman itu. Lalu para sahabat bertanya, apa taman surga itu ya Rasulullah? Kalangan tempat berzikir, artinya majelis zikir gitu. Jadi majelis zikir itu adalah taman surga. Jadi kalau ada majelis zikir, hadirlah di situ. Dan inilah keutamaan dari thariqah itu. Karena di situ praktek-praktek zikrullah itu dilazimkan di tempat-tempat thariqah itu. Nah, pada kesempatan lain Rasulullah juga berkata, siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia melakukan sholat 2 rakaat, maka ia diberi pahala seperti pahala orang yang melakukan haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini juga yang dijadikan landasan bagi kaum sufi ketika mereka mengerjakan suluk. Jadi dari Isya, kemudian semalaman berzikir, tidak tidur semalaman, kalau tidak benar-benar mengantuk. Kemudian mereka sholat subuh berjamaah, usai sholat subuh berjamaah, tidak langsung tidur.
kemudian diteruskan dengan berzikir sebanyak-banyaknya sampai matahari terbit, mengerjakan sholat duha 2 rakaat atau sholat isyraq, kemudian baru mereka bebas melakukan aktivitas lain seperti istirahat dan lain sebagainya. Maka inilah sebagaimana disebut oleh Rasulullah tadi, siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah lalu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian melakukan sholat 2 rakaat, maka dia diberi pahala seperti pahala orang yang melakukan haji dan umroh secara sempurna. Jadi praktek para sufi itu ada landasannya semua, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Cuman yang saat ini banyak diributkan adalah soal istilah. Apakah tasawuf itu diajarkan oleh Rasulullah? Kapan Rasulullah mengajarkan tasawuf? Kapan mengajarkan thariqah? Nah, istilah-istilah itulah yang membuat munculnya perdebatan. Kalau kita abaikan yang namanya istilah, sekarang sederhana saja. Apakah laku-laku seperti ini diajarkan oleh Rasulullah? Memperbanyak zikir, berpuasa, mengurangi tidur di waktu malam, mengurangi bicara kalau tidak penting, dan mengurangi pergaulan yang tidak penting. Apakah semua itu diajarkan Rasulullah? Apakah para nabi dan rasul mengerjakan semua itu? Saya kira iya. Akan tetapi, karena soal istilah tadi, maka disinilah awal mula munculnya perdebatan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa thariqah ini adalah bid'ah, tasawuf itu adalah bid'ah, tidak pernah diajarkan Rasulullah, karena terjebak dengan yang namanya istilah. Padahal esensinya bukan itu. Nah, zikir kepada Allah ini mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat besar. Rasulullah menyamakan kedudukan orang-orang yang senantiasa berzikir ini sebagaimana orang-orang yang tabah menghadapi musuh di medan perang. Ketika pasukan lainnya melarikan diri, dia tetap berperang. Nah, sebaliknya terhadap mereka yang tidak mau berzikir atau majelis-majelis yang di dalamnya tidak dilakukan zikir, Rasulullah menyatakan bahwa mereka berbau seperti bangkai himar, bangkai hewan. Himar ini kalau tidak salah perkawinan silang antara kuda dan keledai gitu. Jadi ibarat bangkai himar bagi orang-orang yang enggan berzikir atau majelis-majelis yang di dalamnya tidak dilakukan zikir. Nah, mereka ini akan rugi. Rasulullah menyatakan dalam hati manusia terdapat 2 buah bilik, satu ditempati malaikat, yang lain ditempati oleh setan. Nah, ketika seseorang berzikir kepada Allah, setan akan berlari keluar. Sebaliknya, ketika manusia lupa kepada Allah, setan akan menguasai hati manusia dan mengganggunya. Maka salah satu rukun thariqah adalah, atau rukun suluk ya, zikir ini, memperbanyak zikir. Tujuannya apa? Di video sebelumnya kita sudah membicarakan musuh manusia itu ada 4, hawa, nafsu, setan, dunia. Nah, ini yang menghalangi seorang hamba itu wusul ilallah. Nah, salah satunya kan ada setan. Cara mengalahkan setan ini salah satunya dengan zikrullah. Karena itu seseorang harus terus berusaha berzikir untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun dalam keadaan pincang kakinya atau dalam keadaan sakit. Jadi jangan menunggu sampai sehat. Sebab menanti sampai sehat berarti pengangguran. Dan di dalam thariqah itu ketika sudah baiat, maka wirid atau zikir-zikir ini tadi harus senantiasa dikerjakan. Walaupun dalam keadaan sakit ya, maka zikrullah ini harus tetap dikerjakan. Karena lalai sedikit, maka itu tadi, kalau sampai tingkatan orang arif, maka dia dianggap kufur itu tadi. Dan dianggap dosa besar. Lalai mengingat Allah, lalai mengingat Rasulullah, artinya dia sedang berada di ingatannya di alam. Nah, kesadaran seperti ini dianggap orang arif sebagai dosa besar. Dianggap hijab. Nah, sejalan dengan itu, Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam ya, menyatakan, seseorang itu hendaknya terus berzikir. Jangan sampai tidak mau berzikir dengan alasan belum bisa khusyuk, sebab meninggalkan zikir itu sebenarnya lebih parah daripada zikir yang tidak khusyuk. Nanti dari model zikir yang tidak khusyuk tersebut, insya Allah akan bisa naik menjadi zikir yang disertai dengan kesadaran hati. Dari situ kemudian naik lagi menjadi zikir yang benar-benar khusyuk kepada Allah. Nah, tahapan-tahapan ini tidak sulit bagi Allah. Nah, menjaga istiqomah inilah yang memang paling berat di dunia thariqah. Para wali-wali Allah itu diangkat Allah derajat menjadi wali Allah itu karena berhasil istiqomah itu. Nah, karena istiqomah itulah yang disebut dengan karomah dan lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, berzikir dalam keadaan apapun itu adalah komitmen ya seorang sufi untuk tidak melepaskan rukun zikir ini. Karena ini nyawa daripada aktivitas thariqah itu sendiri. Para nabi, para aulia itu tidak ada yang tidak melanggengkan zikir. Nah, kalau sampai tidak istiqomah, bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga mengatakan kewaliannya pun akan copot. Seorang wali yang tidak berzikir mustahil dia seorang wali. Seorang wali itu adalah hamba-hamba yang senantiasa melanggengkan zikir dalam kehidupannya. Nah, kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq menyatakan, zikir ini adalah sarana utama untuk mencapai Allah. Nah, seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan mengistiqomahkan zikir. Wallahu a'lam.